Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali hari ini dalam ibadah online. Sebelumnya mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Pujian tadi mengatakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dialah yang menolong hidup kita. Jiwa kita ditebus olehnya. Sebab itu, jikalau gelisah hati kita, kadang kita merasa kalang kabut tidak menentu hidupku, ingat, ada seorang penolong yang setia bagimu dan bagi saya. Yesus tidak pernah jauh darimu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita naikkan dengan sebagai suatu doa. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu,
takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. berseru, Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapa dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami kembali dalam ibadah minggu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus menolong, biarlah firman Tuhan diberitakan, direnungkan. Boleh menguatkan kami, menegur kami, dan mengokohkan kami. Sehingga kami selalu menjadi orang-orang yang benar di dalam berdoa. Dan hamba menyerahkan ibadah hari ini, dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya jadi, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1-4 berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta ini hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah jangan salah berdoa. Ya, sekali lagi, tema kita adalah jangan salah berdoa. Seringkali dalam hidup ini banyak orang berdoa. Berdoa ada doa puasa 40 hari 40 malam, mungkin doa puasa juga ada 1 minggu, ada berapa hari, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya doanya didengar. Mencoba berbuat sebaik mungkin menurut pemikiran dia, menurut ukuran dia, baik. Tetapi sudah berokot, kenapa tidak juga dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan hatinya? Berdoa dengan berbagai macam cara sampai jungkir balik, doa terus doa-doa. Tetapi mengapa juga tidak dijawab? Dalam hari ini, pada hari ini, kita melihat yang pertama, ketika berdoa, mengapa tidak dapat apa-apa? Padahal sudah berdoa, kok nggak dapat apa-apa? Nah, firman Tuhan menegaskan, mengapa tidak dapat apa-apa? Yang pertama, hati penuh dengan sengketa, penuh dengan pertengkaran. Orang ini hobinya bertengkar, gitu ya. Bertengkar di sana, bertengkar di sini, bertengkar di sana, bersengketa, terus hatinya penuh dengan sengketa. Iri hati dan segala macam sih, penuh dengan sengketa, penuh dengan permusuhan. Mengapa? Ya mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa kali ya. Jadi hatinya penuh dengan sengketa. Bertengkar dia nggak cocok dengan orang, dimanapun nggak cocok, bertengkar terus. Hatinya penuh dengan pertengkaran, penuh dengan sengketa.
nggak cocok dengan siapapun juga. Jadi kalau orang hati penuh sengketa, penuh dengan pertengkaran, gimana mau berdoa? Tentu susah. Jadi mengapa tidak dapat apa pada sudah berdoa? Pertama, ya hati penuh dengan sengketa, penuh dengan pertengkaran. Yang kedua, iri hati. Jadi orang yang iri hati ya itu otomatis tadi kembarannya yang sengketa ya bertengkar gitu ya. Seperti itu. Jadi penuh dengan iri hati nggak bisa lihat orang senang gitu ya. Iri, wah dicari-cari, kenapa dia dapat ini, kenapa dapat itu, wah kenapa dia punya rumah baru, kenapa dia mulai ada gosip penuh iri hati, fitnah dan seterusnya. Yang ketiga, mengapa tidak dapat apa-apa padahal sudah berdoa? Karena hobinya adalah bertengkar, berkelahi. Hobinya, wah, apapun jadi ribut, kecil jadi besar, besar lebih besar lagi. Senang berkelahi, baik secara fisik maupun secara kata-kata, apapun. Mukanya itu adalah muka apa ya? Yang muka penuh pertengkaran lah ya. Mukanya muka nggak jelas, jadi orang lihat aja begitu semrawut mukanya, nggak enak dilihat. Dekat dengan dia nggak nyaman. Jadi penuh dengan perkelahian. Nah sehingga orang yang seperti ini hatinya penuh sengketa, penuh iri hati, senangnya bertengkar, berkelahi, ya tidak akan pernah mencapai tujuannya. Kenapa? Karena di otak dia, di pikiran dia, di hati dia, tidak ada terfikir bagaimana cara yang baik mencapai tujuan. Gimana berpikir dengan baik, punya visi, punya misi ke depan sampai tujuan. Kalau dalam pikirannya hanya penuh dengan sengketa, penuh dengan iri hati, pertengkaran, nggak ada. Kalau otaknya semrawut, ya hasilnya semrawut. Kalau otaknya ribut, ya hasilnya pasti ribut. Jadi tidak pernah mencapai tujuan dengan baik. Yang berikutnya, mengapa tidak dapat apa-apa? Ya. Kalau tadi kan tidak dapat apa-apa padahal sudah berdoa. Nah sekarang poin yang kedua besar adalah tidak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Ya. Tidak berdoa. Ingin sesuatu, punya cita-cita, punya rencana, punya program, tapi nggak jelas hasilnya. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak berdoa. Mengapa tidak berdoa? Ya karena tidak percaya kepada Tuhan. Orang tidak berdoa kan ya memang tidak pernah berdoa, ya memang tidak percaya. Dia mau berdoa pada siapa? Tidak berdoa. Yang kedua, tidak dapat apa-apa karena yang kedua, salah berdoa. Ya, salah berdoa. Jadi yang pertama tadi tidak berdoa, yang kedua salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena berdoa tujuan untuk hawa nafsu. Tuhan, berikan saya misalnya mobil supaya saya bisa kebut-kebutan. Ini misalnya contoh ya kalau anak muda. Tuhan, berikan saya pesawat misalnya supaya saya bisa terbang sana kemari. Nggak jelas tujuan, penting memuaskan hawa nafsu. Tuhan, berikan saya uang yang banyak, saya mau kerja tapi minta uang yang banyak supaya saya bisa berfoya-foya kemana-mana. Itu tidak jelas ya, salah berdoa karena tujuannya tidak benar. Jadi tidak dapat apa-apa. Kemudian tidak dapat apa, kenapa? Karena tidak setia. Tidak setia kepada Tuhan. Ya. Tadi udah nggak berdoa, salah berdoa, nggak setia. Selalu melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tidak setia. Jangankan doa, jangankan ibadah, jangankan buka Alkitab. Ingat Tuhan saja tidak. Oh saya mau bikin salah nih. Ingat dong Tuhan, nggak pernah dia ingat Tuhan. Yang penting ya udah bikin saja semau gue. Tidak pernah ingat Tuhan, tidak pernah takut Tuhan. Dia tidak setia dan tidak pernah mengingat Tuhan. Dan yang keempat, tidak dapat apa karena apa? Karena menjadi sahabat dunia. Orang yang menjadi sahabat dunia itu menjadi apa? Musuh Allah. Nah dia menjadi sahabat dunia, segala kejahatan, segala dosa menjadi kawan karibnya. Dengan senang hati, dengan sukarela dia melakukan kejahatan apapun. Hobinya kejahatan, hobinya mabuk-mabukan, hobinya segala macam hal yang tidak berkenan. Itu merupakan hobinya dia. Dan itu menjadikan dia sahabat dunia, menjadi musuh Allah. Segala yang berbau dosa itu menjadi musuh Allah. Dan dia menjadikan dirinya sahabat dunia. Nah, sebab itu kita melihat bahwa mengapa salah berdoa? Dari mana salah berdoa itu? Mengapa bisa salah berdoa?
Salah berdoa karena mulai dengan hati yang salah. Orang salah berdoa karena apa? Hatinya salah. Mulai dari hati yang salah. Coba kalau mulai dengan hati yang saleh, beda hasilnya. Kalau hati yang saleh kan ya, orang kalau namanya sudah saleh, pasti setia pada Tuhan, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, takut berbuat dosa, kalaupun salah dia cepat bertobat mengakui kesalahannya, tidak menjadi orang Kristen tomat, kadang tobat, kadang kumat, nggak seperti itu. Tapi orang yang saleh pasti hidup dekat dengan Tuhan, berdoa, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjauhkan diri dari yang salah. Nah ini tidak dapat apa-apa, kenapa? Mulai dengan hati yang salah. Mengapa salah? Ya oleh karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan, tidak menjadi sahabat Allah. Segala kejahatan dia lakukan. Walaupun mungkin kadang dia datang ke gereja, mungkin kadang-kadang datang ibadah. Tapi tujuannya sudah salah. Nah, sehingga ketika kamu berdoa firman Tuhan, kamu tidak dapat apa-apa. Dia tidak mungkin datang ke gereja mencoba berdoa supaya saya dapat sesuatu, supaya dapat pekerjaan, supaya dapat rezeki. Tapi sudah berdoa berulang-ulang tidak dapat apa-apa karena salah berdoa. Kenapa? Karena mulai hati yang salah tidak dikenal oleh Allah. Nah sebab itu bagaimana supaya kita tidak salah berdoa? Supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Supaya kita betul-betul berdoa, didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Harus mulai yang pertama, jadikan diri sahabat Allah. Harus menjadi sahabat Allah. Yang kedua, hati harus benar. Kenapa benar? Hati benar karena sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi kunci utama supaya kita tidak salah berdoa adalah jadilah sahabat Allah. Jadi saya tegaskan kembali bahwa supaya tidak salah berdoa, jadilah sahabat Allah. Bagaimana cara menjadi sahabat Allah? Yang pertama, buka hatimu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni segala dosamu. Dan yang kedua, engkau akan menjadi orang benar karena dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, karena engkau sudah menjadi sahabat Allah, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibenarkan oleh Kristus, sudah diampuni dosa-dosanya, maka hiduplah di dalam doa dan firman Tuhan. Percaya pada Tuhan sungguh-sungguh dan bukalah hatimu untuk terus diproses oleh Allah. Sehingga kau menjadi orang yang betul-betul saleh, bukan orang yang salah lagi. Jadi orang yang saleh, yang tekun berdoa, yang hatinya penuh dengan kesalehan, tidak lagi sesak oleh segala macam sengketa dan pertengkaran. Kalau hati kita menjadi saleh, menjadi sahabat Allah, maka hasilnya juga akan baik, akan saleh. Ya. Tidak lagi yang salah. Nah, sebab itu, mari kita menjadi sahabat Allah supaya tidak salah berdoa. Jangan salah berdoa, sebab itu penyebab-penyebab salah berdoa mari kita serahkan pada Tuhan. Mungkin selain Tuhan ampuni saya. Karena selama ini hati saya penuh dengan sengketa, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan iri hati, penuh dengan perkelahian. Sehingga akhirnya saya tidak mencapai tujuan. Sehingga berdoa tidak dapat apa-apa. Hari ini serahkan semuanya pada Tuhan, segala penyebab-penyebab kita salah berdoa. Jadi akhirnya apa? Jadilah sahabat Allah supaya tidak salah berdoa. Terima Yesus sebagai Juru Selamat, hiduplah di dalam doa dan firman Tuhan. Jadilah orang saleh di dalam Kristus, sehingga doamu dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Meresponi firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman Tuhan hari ini boleh diberitakan. Dan sebagai ucapan syukur, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami serahkan persembahan untuk hormat kemuliaan bagi namamu dan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan persembahan ini. Amin.
Bapa dalam surga, kami menyerahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan menolong supaya mereka tidak salah berdoa, tapi menjadi orang-orang yang saleh dalam berdoa, sehingga boleh mengalami pertolongan Tuhan dan doa dijawab oleh karena mereka menjadi sahabat-sahabat Allah. Memeteraikan firman-Mu dalam hati umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga terus mendoakan bahwa negara kami dalam tangan Tuhan, pemerintah kami dalam menangani COVID-19 ini Tuhan Yesus menolong. Biarlah pada akhirnya segala sesuatunya selesai dan baik. Dan semua mengalami kesembuhan dan pertolongan Tuhan sehingga COVID-19 ini boleh dihancurkan dan akhirnya boleh lepas dari negara kami. Dan semua orang boleh mengalami kesembuhan. Kuatkan teguhkan hati umat-Mu, hati orang-orang yang mengalami bencana ini, mengalami sakit penyakit. Tuhan kuatkan teguhkan. Dan pakai kami sebagai sesama umat untuk saling menolong dan saling menguatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan firman Tuhan hari ini dan syafaat kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Jemaat arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ingat, jangan salah berdoa. Jadilah sahabat Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jadi sahabat Allah. Amin.